Hai semua, selamat datang di channel Otak Wenim. Sesuai dengan janji, hari ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan yang kemarin. Dan karena part ini cukup panjang, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pada hari percobaan serangan siswa kelas 1, Ayano Koji gagal mencapai area yang ditentukan dan menerima total 4 penalti. Meskipun Sakayanagi sudah menghubungi Ayano Koji bahwa mereka telah mundur pada sore harinya, tapi Ayano Koji memutuskan tidak pergi ke area yang ditentukan untuk berjaga-jaga. Dalam proses pelarian, Ayano Koji melakukan beberapa tugas untuk memastikan perolehan skor minimum. Ayano Koji dan Sakayanagi sama-sama tetap waspada, tetapi sepertinya semua siswa kelas 1 telah kembali ke aktivitas ujian biasanya. Berbicara tentang transfer, Sakayanagi mengkhawatirkan fakta bahwa Ayano Koji telah menghabiskan banyak waktu untuk berpindah-pindah tadi malam untuk mendekati area yang ditentukan berikutnya. Sakayanagi juga mengungkapkan bahwa Ichinose telah menghilang saat matahari terbit. Ayano Koji berpikir hilangnya Ichinose adalah sebuah kecelakaan, karena mungkin saja ada seseorang atau kelompok lain yang mencelakai Ichinose untuk menyabotase kelompok Sakayanagi yang saat ini masuk dalam 10 peringkat teratas. Tapi menurut Sakayanagi itu adalah tindakan sukarela dari pihak Ichinose. Dan Ichinose juga tampak agak aneh selama beberapa hari terakhir. Ternyata saat Sakayanagi melakukan pencarian GPS tadi, Ichinose berada di area yang sama dengan Ayano Koji, yaitu E3. Meski di sisi yang berlawanan. Lebih lanjut, Sakayanagi mengatakan bahwa kelompoknya kehilangan 1 poin di pagi hari. Karena tidak ada kelompok lain yang menggunakan pencarian GPS, jelas Ichinose yang menggunakannya. Sakayanagi berspekulasi bahwa Ichinose mungkin mencari Ayano Koji. Tetapi Ayano Koji tidak tahu mengapa Ichinose harus berbisnis dengannya. Karena kelompok Sakayanagi berada di posisi keempat, waktu yang sangat buruk bagi Ichinose untuk pergi tanpa izin di hari terakhir ini. Ayano Koji ingin menggunakan pencarian GPS untuk mengonfirmasi posisi Ichinose. Tapi mengingat bahaya dari kelompok lemah yang bergabung menjadi kelompok kuat di hari terakhir, Ayano Koji tidak bisa sembarangan menyisihkan poinnya karena takut akan dikeluarkan. Saat Ayano Koji berhasil mencapai area yang ditentukan pertama pada hari itu, ia menghentikan penangguhan penalti dan melihat bahwa area yang ditentukan kedua baginya adalah I2. I2 adalah ujung timur laut dari pulau tak berpenghuni. Sebagian besar tugas berada di dekat sisi selatan pulau di dekat titik awal. Oleh karena itu, I2 adalah area yang ditentukan yang sangat tidak nyaman. Anehnya, Ayano Koji mencatat bahwa ia belum melihat siswa lain dalam perjalanan ke I2. Tapi saat ia berjalan, Ayano Koji mendengar Ichinose memanggil namanya. Ichinose berlumuran lumpur dan kehabisan napas. Menghitung waktu dan jarak, Ayano Koji menyadari bahwa Ichinose telah berjalan selama 4,5 jam dengan kecepatan yang cukup cepat tanpa ada jeda. Dengan keduanya dipisahkan oleh sungai, Ayano Koji memperhatikan kondisi fisik Ichinose yang lemah dan memutuskan menyeberang sungai untuk menemui Ichinose. Melihat hal itu, Ichinose berlari terhuyung-huyung yang pada akhirnya ia ambruk ke arah Ayano Koji tanpa kekuatan lagi di kakinya. Ichinose mengatakan kepada Ayano Koji bahwa ia memiliki sesuatu yang harus ia katakan kepada Ayano Koji. Ichinose mengatakan bahwa ia telah mengkhawatirkan teman sekelasnya dan teman-temannya selama ini, tetapi pada akhirnya tetap memutuskan bahwa ia perlu memberitahu Ayano Koji. Ichinose mengatakan kepada Ayano Koji bahwa ketika jam tangannya rusak dan ketika ia kembali ke titik awal untuk menggantinya, secara tidak sengaja Ichinose mendengar Tsukishiro dan Shiba Sensei mengatakan bahwa jika Ayano Koji masih aman pada hari terakhir, mereka akan memanggilnya ke I2 dan menyelesaikannya. Meskipun Tsukishiro mengancam Ichinose dengan pengusiran teman sekelasnya, Ichinose masih memilih untuk memberitahu Ayano Koji daripada melindungi teman-temannya. Ayano Koji mengatakan bahwa Ichinose seharusnya tidak berbuat terlalu jauh untuk musuh. Tapi Ichinose menggelengkan kepalanya dan menegaskan bahwa Ayano Koji bukanlah musuhnya. Di sini Ichinose malah mengatakan secara spontan bahwa dirinya menyukai Ayano Koji. Mungkin setelah secara naluri mengatakannya tanpa sengaja, Ichinose segala mengalihkan pandangannya dan dalam kepanikannya, Ichinose menggelengkan kepalanya berulang kali
dan berkata apa yang baru saja ia katakan. Ichinose kemudian meminta Ayanokoji untuk mengulangi apa yang ia katakan, seolah-olah Ichinose telah kehilangan ingatannya. Saat Ayanokoji bertanya padanya apakah tidak apa-apa untuk mengatakannya, Ichinose panik dan berkata tidak apa-apa, aku ingat. Ayanokoji berterima kasih kepada Ichinose karena memilih untuk memprioritaskannya daripada teman sekelasnya dan kelompok ujian yang dibentuk untuk tujuan menang. Saat Ichinose masih panik dan mencoba mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman, Ayanokoji mengatakan kepada Ichinose bahwa jika itu adalah kesalahpahamannya, jadi Ichinose harus dengan jelas menyangkalnya sekarang. Dan kemudian dengan suara berbisik kecil, Ichinose akhirnya mengakui bahwa ia menyukainya. Ayanokoji mencoba untuk menundanya yang menurut Ichinose ia mengerti mengapa Ayanokoji menolaknya. Ayanokoji mengatakan bukan itu dan mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum Ayanokoji dapat dengan jelas memberikannya jawaban iya atau tidak. Ayanokoji memutuskan untuk tidak memberitahu Ichinose tentang Kei untuk saat ini. Bahkan jika Ichinose akan membencinya karena itu nanti, Ayanokoji tidak bisa menguras semangat juangnya di tengah ujian pulau tak berpenghuni. Ayanokoji mengatakan kepada Ichinose bahwa ia masih berencana menuju I2, karena itulah satu-satunya cara untuk melindungi Ichinose dan teman sekelasnya. Oh ya, di sini Ayanokoji juga mengelus kepala Ichinose dan mengatakan pada Ichinose untuk kembali ke kelompoknya setelah istirahat panjang dengan santai. Meskipun Ayanokoji ingin mengonfirmasi bahwa kelompok yang memiliki tabel yang sama dengannya kemungkinan ditugaskan di area yang ditentukan sama sekali berbeda. Tetapi Ayanokoji juga ingin menghindari kehilangan 1 poin dari penggunaan pencarian GPS. Karena Ayanokoji tahu Ichinose terlibat dalam masalah Tsukishiro, jadi ia harus pergi. Jika Ayanokoji memutuskan untuk tidak melakukannya, Tsukishiro akan menyerang kelas Ichinose tanpa ampun. Ayanokoji tidak bisa membayangkan hukuman seperti apa yang akan Tsukishiro berikan pada Ichinose. Tapi saat Ayanokoji mengira tidak akan ada orang lain, ia bertemu dengan Nagumo. Rupanya Nagumo baru saja bermain voli pantai dengan santai, sementara semua siswa lainnya bekerja dengan darah, keringat, dan air mata untuk mengumpulkan poin pada hari terakhir. Nagumo mengganggu Ayanokoji tentang apa yang ia lakukan dengan Ichinose, karena tidak ada area atau tugas yang ditentukan di sini. Karena Ichinose tidak bersama Ayanokoji, Nagumo berteori bahwa Ayanokoji masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di I2. Di sini Nagumo mengungkapkan bahwa ide dan poin pribadi untuk hadiah 20 juta poin berasal dari Tsukishiro. Nagumo hanya meminjamkan namanya untuk menambah kredibilitas sebagai ketua OSIS. Ayanokoji mempertanyakan mengapa Nagumo tidak menolak ujian khusus seperti itu sebagai ketua OSIS. Nagumo mengungkapkan bahwa ia tidak akan menerimanya jika itu adalah siswa lain. Namun karena yang menjadi target sasaran adalah Ayanokoji yang merupakan satu-satunya orang yang dipercaya oleh Manabu. Karena Nagumo terus mengganggunya untuk apa yang ia lakukan, Ayanokoji ingin Nagumo pergi begitu saja. Karena Ayanokoji ingin menghemat waktu yang dimilikinya. Nagumo kemudian memberitahu Ayanokoji untuk menunjukkan kemampuannya yang membuat Manabu mengadakan evaluasi yang tinggi terhadapnya dan menantang Ayanokoji untuk menjadi lawannya. Ayanokoji mengatakan bahwa jika Nagumo menginginkan lawan yang kuat, maka seharusnya Nagumo datang ke Koenji dan bukan dirinya. Nagumo mengangkat bahunya seolah-olah menunjukkan bentuk kekagumannya dan mengakui bahwa kemampuan Koenji melebihi ekspektasinya. Namun untuk saat ini Nagumo tidak perlu khawatir akan pergerakan Koenji. Karena tidak seperti tahun pertama dan tahun kedua, hampir semua tahun ketiga berada di bawah kendali Nagumo. Jadi jika Nagumo ingin benar-benar memblokir Koenji, ia hanya perlu memerintahkan seluruh tahun ketiga untuk mengambil semua poin bonus kedatangan dan tugas. Ayanokoji mengira kalau Nagumo dan Kiriyama adalah rival. Nagumo mengungkapkan bahwa meskipun Kiriyama membencinya dan mau bekerja sama dengan Nagumo, itu hanya untuk masuk ke kelas A. Di sini Nagumo juga mengatakan bahwa ia akan menunjukkan kekuatan supernya sekarang. Jadi kekuatan super yang dimaksud Nagumo adalah menebak peringkat Ayanokoji. Nagumo dengan yakin menebak bahwa peringkat Ayanokoji adalah peringkat ke-11.
Tetapi karena Ayono Koji telah menggunakan pencarian GPS secara terus-menerus terhadap siswa tahun pertama, peringkatnya turun ke peringkat 16. Ketika Nagumo merasa jika jawabannya sepertinya salah, Nagumo merevisi tebakannya menjadi peringkat 15 atau 16, yang membuat Ayono Koji terkesan dengan keterampilan deduktifnya. Nagumo lebih lanjut menebak bahwa Ayono Koji selalu berada di posisi di luar 10 besar, sehingga Ayono Koji tidak akan menonjol. Dan jika Nagumo kalah dalam pertarungan melawan Koenji, maka Ayono Koji akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Nagumo mengatakan bahwa ia mempertahankan tahun ketika Kuronaga di peringkat 10 untuk membunuh kemungkinan seseorang di luar 10 besar mencoba untuk kembali. Nagumo berkata jika ia ingin, mungkin baginya untuk mendapatkan sekitar 400 atau 500 poin. Namun bagi Nagumo hal tersebut tidaklah menarik. Jadi ia memberi tahun pertama dan tahun kedua harapan bahwa mereka bisa menang. Karena memiliki tahun ketiga sebagai matanya di mana-mana, Nagumo dapat dengan jelas mengetahui berapa banyak poin yang akan dimiliki kelompok. Meskipun skor semua orang saat ini tidak diketahui. Jika Nagumo mau, ia bisa dengan mudah mengendalikannya, sehingga Nagumo secara dramatis menang melawan Koenji dengan 1 poin. Nagumo mengatakan bahwa ia tidak peduli tentang Koenji lagi, dan hal terakhir yang ingin Nagumo lakukan di sekolah ini adalah mengalahkan Ayono Koji. Meskipun Ayono Koji bersikeras bahwa ia tidak berniat bertarung di depan panggung dan mengatakan bahwa pemimpin kelas 2D adalah Horikita. Nagumo mengatakan bahwa ia akan menyeret Ayono Koji keluar menggunakan hal-hal seperti hadiah. Ayono Koji mencoba untuk pergi, tetapi Nagumo mengejarnya mencoba membuat Ayono Koji berjanji untuk bersaing dengannya. Karena Ayono Koji sedang terburu-buru ke area I2, Ayono Koji meminta Nagumo untuk tidak mengikutinya. Namun tentu saja Nagumo tidak mendengarnya. Dan juga Ayono Koji tidak ingin Nagumo ikut terlibat dalam permasalahannya. Karena lawannya adalah Tsukishiro. Dalam skenario terburuk, Nagumo bisa kehilangan semua yang telah ia bangun dan diusir atas namanya. Merasa kalau dengan cara baik tidak berguna, akhirnya Ayono Koji berbalik melihat Nagumo dan mendorong Nagumo ke tanah hanya dengan sedikit dorongan kuat yang Ayono Koji keluarkan. Di sini Nagumo kaget karena tidak memahami apa yang terjadi. Ayono Koji memberitahu Nagumo bahwa meskipun ia menghormatinya sebagai senpai yang berbakat, tapi ada batas-batas tertentu yang tidak boleh Nagumo lewati. Nagumo tercengang karena ia tidak pernah menyangka Ayono Koji akan menantangnya secara terbuka seperti ini. Untuk menyembunyikan rasa takutnya, Nagumo berdiri dan menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya ia dipandang rendah. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari transceiver Nagumo yang melaporkan keberhasilan operasi untuk menahan Koenji. Tapi Nagumo tidak menjawab dan menutup telepon. Nagumo memberitahu Ayono Koji bahwa ia tidak peduli dengan Koenji, tetapi akan memastikan bahwa sebagai tindakan terakhirnya sebagai ketua OSIS, Nagumo akan menghancurkan Ayono Koji sepenuhnya. Tapi Ayono Koji tidak membiarkan Nagumo menyelesaikannya. Dan Ayono Koji pun memukul Nagumo hanya dengan 1 pukulan kuat di dadanya yang akhirnya membuat Nagumo pingsan. Menyadari bahwa Nagumo sudah tidak sadarkan diri, Ayono Koji lalu menempatkan Nagumo di bawah pohon dan meninggalkannya setelah membuat alarm peringatan Nagumo berbunyi. Ayono Koji tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Nagumo setelah ini. Yang terpenting baginya saat ini pergi ke area I2 untuk menyelesaikan masalahnya dengan Tsukishiro. Andai saja saat itu Nagumo melihat tablet dan memilih membalas rekan setimnya, mungkin saja Nagumo bisa menduduki posisi pertama di ujian Pulau Tak Berpenghuni. Pada jam 10 pagi pada hari ke-14, Horikita sedang menuju ke I2 daripada area yang ditentukan di I7. Alasannya karena Horikita menemukan selembar kertas kecil yang terlipat ketika ia bangun di tendanya pagi itu. Di kertas itu tertulis kata siang, KA dikeluarkan dan I2. Ketika Horikita pertama kali melihat kata-kata itu, 2 hal muncul di benak Horikita. Pertama, orang yang menulis tulisan ini memiliki tulisan tangan yang begitu indah, sehingga bisa ia gunakan sebagai model. Kedua, pena dan kertas tidak termasuk dalam persediaan gratis yang dibagikan kepada semua orang, sehingga mereka harus membelinya dengan poin.
Seseorang telah meluangkan waktu untuk membeli pena dan kertas hanya untuk mengirimkan pesan ini kepada Horikita. Artinya mungkin samar bagi sebagian besar siswa lain. Tetapi ketika Horikita melihat tulisan KA, Horikita langsung mengerti bahwa itu adalah inisial untuk Kiyotaka Ayonokoji. Dan jika diartikan maka surat tersebut bermakna bahwa pada siang hari ujian ke-14, Ayonokoji akan dikeluarkan pada I2. Awalnya Horikita berpikir bahwa itu adalah lelucon dan berencana mengabaikannya. Tetapi karena penasaran, Horikita menggunakan pencarian GPS beberapa kali dan menemukan Ayonokoji bergerak ke area I2. Sangat mungkin bahwa selembar kertas itu mengatakan yang sebenarnya, karena Ayonokoji adalah target hadiah bagi 20 juta poin. Karenanya Horikita memutuskan untuk juga pindah ke area I2. Tapi saat Horikita dalam perjalanan, Ibuki memanggilnya dari belakang. Ibuki menuntut agar Horikita membandingkan skornya dengannya. Rupanya Ibuki telah menggunakan pencarian GPS 3 kali hanya untuk mengejar Horikita. Namun terlepas dari fakta bahwa Ibuki mengatakan ia mencetak 133 poin, Horikita masih menolak untuk memberitahu Ibuki tentang skornya. Ibuki masih mencoba memprovokasi Horikita dengan mengatakan bahwa Horikita takut menjawab karena ia akan kalah. Horikita mencoba pergi dengan apapun yang Ibuki katakan hanya untuk memuaskannya, sehingga Ibuki akan meninggalkannya sendiri. Tapi Ibuki tidak senang dengan respon tersebut. Saat Horikita terus berjalan menuju I2, Ibuki mengejarnya karena ia mengira kalau Horikita sedang melarikan diri. Jengkel dengan kegigihan Ibuki, Horikita mengalah dan memberitahu Ibuki bahwa ia memiliki 145 poin. Tapi Ibuki tidak percaya dan meminta bukti, dan Horikita mengeluarkan tablet. Tapi tiba-tiba Amasawa muncul dan menyapa mereka. Ibuki mencoba untuk mengusir Amasawa karena Horikita tidak bisa dengan bebas menunjukkan skornya dengan Amasawa yang berada di sekitar mereka. Tapi Amasawa bertahan dan mengabaikan Ibuki sambil hanya berbicara dengan Horikita, membuat Ibuki kesal. Ketika Amasawa bertanya kemana tujuan Horikita, Horikita berbohong dan mengatakan F3 adalah area yang ditentukan. Tapi Amasawa mengatakan bahwa Horikita berbohong dan mengungkapkan bahwa ia sudah tahu area yang ditentukan Horikita adalah I7. Horikita menunjukkan tabletnya kepada Ibuki dan menyuruhnya pergi ke area yang ditentukan. Karena Ibuki masih memiliki kesempatan untuk kembali menang. Karena Horikita tidak akan mendapatkan poin sendiri. Ketika Amasawa bertanya apakah Horikita menuju I2, Horikita curiga Amasawa adalah orang yang mengirimnya kertas itu. Ketika Horikita mempertanyakan niat Amasawa dan kemudian menunjukkan kertas itu, Amasawa bergumam tentang seberapa suka kamu bermain game. Kamu di sini maksudnya orang yang menulis pesan tersebut. Tampaknya Amasawa tahu siapa menulis surat tersebut dan kemungkinan besar ia adalah siswa White Room. Amasawa kemudian merobek kertas itu 7 atau 8 kali hingga menjadi berkeping-keping dan membuangnya. Horikita terus percaya bahwa Amasawa adalah orang yang mengirimnya kertas dan berjalan menuju I2. Amasawa mencoba menghentikan Horikita untuk pergi dan memprovokasi Horikita dengan mengatakan bahwa meskipun Horikita teman sekelas dan sekutu, tapi ia tidak tahu apa-apa tentang Ayonokoji. Dari perkataan Amasawa ini, bisa disimpulkan bahwa Horikita hanya sebatas kenalannya saja dari Ayonokoji, dan tidak bisa disebut sebagai teman. Horikita curiga bahwa Amasawa mungkin adalah kenalan Ayonokoji di SMP, mirip dengan hubungan antara dirinya dan Kushida. Horikita memikirkan kembali pengapatannya terhadap Ayonokoji selama setahun terakhir ini. Horikita mengakui Ayonokoji sebagai teman pertama yang ia buat saat memasuki sekolah ini. Awalnya Horikita mengira Ayonokoji hanya siswa biasa, tetapi Ayonokoji jauh lebih pintar daripada yang Horikita kira. Horikita memberitahu Amasawa bahwa mulai sekarang sampai mereka lulus, Horikita secara bertahap akan mengenal Ayonokoji lebih baik sebagai teman sekelas dan sebagai teman, sampai Horikita mengenal Ayonokoji lebih baik dari Amasawa. Meskipun Horikita telah mengalami banyak kesulitan sampai sekarang karena Ayonokoji, tapi Ayonokoji adalah orang yang sangat penting bagi kelas dan sekutu yang Horikita tidak bisa untuk kehilangannya. Itulah mengapa Horikita memutuskan bahwa jika Ayonokoji dalam bahaya,
Bahkan jika Horikita meninggalkan area yang ditentukan, ia akan pergi untuk membantunya. Amasawa mengejek Horikita, menanyakan apakah Horikita pikir ia akan membantu. Horikita setuju bahwa saat ini ia tidak cukup kuat, tetapi Horikita memperkuat niatnya untuk menjadi eksistensis yang dapat membantunya saat Ayanokoji dalam masalah. Amasawa berhenti tersenyum dan menatap Horikita dengan haus darah di matanya. Horikita mengatakan bahwa ia menyadari dari percakapan mereka bahwa ada sesuatu yang terjadi, dan Amasawa berusaha keras untuk menghentikannya. Dan fakta bahwa Amasawa mencoba menghentikannya, berarti Amasawa bukan pengirim pesan tersebut. Amasawa kemudian berkata, "Jangan membuatku tertawa. Horikita Senpai bukanlah tipe orang yang akan diminta Ayanokoji Senpai untuk meminta bantuan." Horikita mengatakan bahwa semakin Amasawa mencoba menghentikannya, semakin Horikita harus pergi. Horikita menjadi yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada Ayanokoji. Amasawa memberitahu Horikita bahwa ia akan memberi Horikita waktu untuk meletakkan barang-barangnya terlebih dahulu. Horikita memperingatkan Amasawa bahwa ia memiliki pengalaman dengan seni bela diri. Amasawa mengatakan bahwa ia tahu, dan juga mengatakan bahwa lebih baik seperti itu karena ia sangat kuat. Amasawa langsung melempar Horikita telentang ke tanah, bahkan sebelum Horikita menyadari apa yang sedang terjadi. Horikita menyadari bahwa ia terlalu naif. Horikita berpikir bahwa selama Amasawa juga seorang wanita, perbedaan kekuatan bertarung mereka akan kecil. Jadi menurutnya ia tidak akan kalah dengan mudah. Amasawa mengatakan bahwa Horikita bebas untuk beristirahat 5 atau 10 menit jika ia mau. Balasan Horikita akan sangat menguntungkan jika tujuan Amasawa adalah untuk mencegah Horikita terhubung dengan Ayanokoji. Amasawa mengatakan bahwa Horikita tidak perlu memaksakan diri. Horikita menyadari bahwa karena ia seorang solo, jika Horikita terluka di sini, itu sama artinya dengan pengusirannya dari sekolah. Horikita juga sekali lagi menyadari bahwa hanya mengetahui seni bela diri tidak membuatnya menjadi petarung yang kuat. Horikita mengatur kembali mentalitasnya melawan junior, dan beralih ke mentalitas melawan lawan yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Horikita tidak bisa menahan apapun melawan lawan seperti itu, tapi sekali lagi Horikita tidak bisa berbuat apa-apa kepada Amasawa dan digulingkan ke tanah. Ini adalah kedua kalinya Horikita merasakan perbedaan yang sangat besar dalam kekuatan bertarung. Yang pertama kali adalah ketika ia melawan Hosen. Horikita merasa seperti ini ia akan kehilangan kepercayaan dirinya. Horikita kemudian bertanya tentang siapa Amasawa dan mengapa ia bisa mengenal Ayanokoji. Horikita merasa bahwa kekuatan yang ditunjukkan Amasawa sama menakutkannya dengan kekuatan yang ditunjukkan Ayanokoji saat melawan Hosen dan kakaknya Manabu. Seolah mengintip ke dalam hati Horikita, Amasawa mengatakan padanya kalau sejujurnya ia sedikit kecewa, dan mengatakan bahwa Horikita Senpai, kamu tidak mampu seperti yang kamu pikirkan. Itu sebabnya Ayanokoji Senpai tidak memberitahumu apa-apa. Horikita mengatakan itu mungkin masalahnya, tapi daripada mendengarnya dari mulut Amasawa, Horikita akan menunggu Ayanokoji mengatakannya. Amasawa mengatakan bahwa ia kesal dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Tapi saat Horikita bimbang antara apakah akan memblokir pukulan atau menghindarinya, Ibuki masuk dan memblokirnya untuknya. Ibuki mengatakan bahwa ia akan menjadi orang yang akan mengalahkan Horikita dan menolak untuk membiarkan Horikita kalah dari beberapa siswa kelas 1 yang namanya bahkan ia tidak tahu. Amasawa kemudian memberitahukan namanya dan meminta Ibuki untuk mengingat namanya dengan baik. Tapi Ibuki menjawab jika ia memiliki ingatan yang buruk. Oleh karena itu, Ibuki meminta Amasawa untuk membuatnya terkesan. Horikita lalu mempertanyakan mengapa Ibuki kembali lagi. Bukankah selama ini Ibuki bekerja keras dalam ujian hanya untuk mengalahkannya? Ibuki mengatakan bahwa tidak ada artinya kemenangan, yang dimana ia menang setelah Horikita menyerah pergi ke area yang ditentukan sendiri. Horikita memperingati Ibuki bahwa Amasawa sangat kuat, dan Ibuki mungkin tidak bisa menang. Tapi hal tersebut justru memberi Ibuki lebih banyak motivasi untuk melawan Amasawa. Kemudian Amasawa bertanya siapa di antara mereka yang akan melawannya, sehingga Horikita dan Ibuki mulai bertengkar. Horikita mengatakan bahwa ia hanya akan mencoba bersikap sopan sebelumnya, tetapi tidak mungkin Ibuki memiliki kesempatan.
Ibuki mengatakan pada Horikita untuk tidak membuat keputusan seperti itu, bahkan sebelum ia mencobanya. Horikita mengatakan bahwa jika Ibuki harus bertarung, maka syaratnya adalah membentuk kelompok dengannya. Jika salah satu dari mereka tidak dapat melanjutkan, maka yang lain harus mundur. Dengan begitu, tidak ada satupun dari mereka akan dikeluarkan. Ibuki membenci gagasan itu, tetapi setuju bahwa gagasan tentang Horikita dikeluarkan oleh siswa tahun pertama tidaklah menyenangkan. Keduanya lalu menghubungkan jam tangan mereka, sementara Amasawa hanya mengawasi mereka dengan ekspresi geli. Amasawa mengatakan bahwa Horikita membuat kesalahan perhitungan. Meskipun benar bahwa mereka tidak akan dikeluarkan lagi jika salah satu dari mereka ditarik dari ujian, itu berarti Amasawa sekarang bebas untuk menghancurkan salah satu dari mereka. Amasawa dengan santai menghindari kedua serangan mereka. Ibuki dan Horikita tidak berhenti menyerang, tapi Amasawa menghentikan kedua tinjunya. Meskipun kondisi saat ini 2 lawan 1, tapi di sini Horikita dan Ibuki adalah pihak yang ditekan. Horikita menjadi lebih sadar akan perbedaan kekuatan dan menyadari bahwa Amasawa hanya bermain dengan mereka selama ini. Horikita gemetaran memikirkan apa yang akan terjadi jika ia bertarung dengan serius. Horikita memberitahu Ibuki bahwa ia pasti mengerti kekuatan abnormal Amasawa sekarang dan meminta Ibuki untuk mendengarkan instruksinya jika mereka ingin memiliki kesempatan untuk menang. Ibuki jelas menolaknya. Horikita berpikir tentang bagaimana Ayanokoji akan membujuk Ibuki jika ia berada dalam situasi yang sama. Horikita mengatakan bahwa meskipun kemampuan bertarung Ibuki sedikit lebih baik darinya, tapi Ibuki tidak tahu bagaimana bekerja sama dalam pertarungan 2 lawan 1. Menurut Horikita, Ibuki adalah tipe orang yang tidak bisa belajar, tidak bisa memimpin kelas, dan tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Dengan begitu banyak komponen yang kurang, Horikita mengatakan bahwa Ibuki tidak layak menyebut dirinya saingan Horikita. Ibuki akhirnya mengalah dan setuju untuk mengikuti instruksi Horikita, tetapi hanya untuk pertarungan ini. Dengan kerjasama Ibuki, akhirnya mereka berhasil menang. Horikita mengatakan bahwa ia telah memanfaatkan kelemahan Amasawa. Dan saat menyerang, Horikita menyadari bahwa Amasawa memiliki luka memar yang parah di sekitar perutnya. Menurut Horikita, memar Amasawa berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari jenis luka apapun yang ia atau Ibuki bisa berikan padanya. Ternyata sebelumnya Amasawa sudah bertarung dengan seseorang. Dengan luka seperti itu, seharusnya ekspresi Amasawa akan berubah kesakitan. Bahkan ia harus berjuang untuk berjalan. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, Amasawa masih berada dalam posisi yang menguntungkan untuk melawan Horikita dan Ibuki. Memikirkan bahwa ada seseorang yang bisa melukai Amasawa yang sehat dan dalam kondisi sempurna, membuat Horikita mulai merasa pusing. Bahkan dengan memasukkan anak laki-laki, Horikita berpikir hanya Hosen yang bisa melakukan hal seperti ini. Amasawa lalu bertanya apakah ia ingin tahu siapa yang melakukannya, dan menebak bahwa seseorang yang saat ini dipikirkan Horikita adalah Hosen. Horikita setuju bahwa Hosen bisa mengalahkan Amasawa, meskipun kekuatan Amasawa luar biasa. Tapi dari interaksinya dengan Amasawa, Horikita mengerti bahwa orang ini tidak akan menjawabnya dengan jujur. Oleh karena itu, ini menyiratkan bahwa ada seseorang di sekolah selain Hosen yang dapat melukai Amasawa dengan sangat menyedihkan. Horikita memikirkan Albert, tetapi memutuskan bahwa Albert bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi saat Horikita menurunkan kewaspadaannya setelah melihat luka Amasawa, Amasawa berhasil melarikan diri. Saat Horikita mempersiapkan dirinya untuk bertarung sekali lagi, Amasawa mengeluarkan tabletnya dan mengatakan bahwa itu sudah berakhir. Amasawa membuka jalan untuk Horikita dan mengatakan ke Horikita bahwa ia bisa pergi ke I2 untuk menemui Ayanokoji. Meskipun bantuan Horikita tidak dibutuhkan karena urusan Ayanokoji sudah selesai. Tampaknya di sini niat Amasawa sebenarnya adalah untuk mengulur waktu. Horikita memutuskan bahwa ia perlu mengonfirmasinya dengan matanya sendiri. Ibuki juga ingin ikut dan mengatakan bahwa jika Ayanokoji dalam keadaan darurat, ia harus ada di sana untuk menonton dan menertawakannya. Tampaknya Ibuki memiliki dendam mendalam terhadap Ayanokoji juga. Oke guys, sekian dulu pembahasannya dan video berikutnya akan menjadi video terakhir untuk volume ini. Di sana kita akan disajikan ilustrasi Pak Tua Tsukishiro yang sedang bergaya dengan setelan baju olahraga dan duet Ayanokoji Kiriwin melawan Tsukishiro dan Shiba Sensei.
Oke, sekian dulu spoiler yang bisa Mimin berikan.